Saudara, setelah tadi pagi kita melihat bagaimana kita menerima happiness, kebahagiaan yang lebih dan nasib lebih baik. Saya tidak katakan anak-anak Tuhan nasibnya jelek. Kita sudah menerima nasib baik, cuma pada porsi, volume, kadar yang rendah, yang sedikit jadi minimal. Contoh, saya ambil satu contoh. Satu hari semua satu keluarga, ayah dan ibu, ya, dengan katakan anaknya sebanyak-banyaknya 7 anak. Mereka bersembilan pada satu hari ini. Mereka senang sekali, ya. Mereka ya bersenda gurau dan lain sebagainya. Rasanya nggak ada sesuatu yang tidak enak. Semua plong, semua enak, saudara. Dan mereka bercanda, mereka bercerita, saudara. Mereka merasa hari ini kok aneh ya, kok bahagia. Hari ini kok istimewa, saudara. Tiba-tiba si anak nomor 3 bicara, tes, menyakiti hati si kakaknya, anak nomor 2. Lah, mereka bertengkar sebentar. Saudara, kemudian kita tidak tahu bagaimana si ibu membantu anak nomor 3, si ayah membantu anak nomor 2. Ya, saudara. Sehingga tiba-tiba itu keadaan yang harmoni, yang menyenangkan, yang happy, tiba-tiba sontak berubah menjadi satu keadaan yang tidak menyenangkan. Akhirnya semua tidak mau makan. Makanan di meja makan tidak dijamah. Semua masuk di kamar masing-masing. Ada yang pergi dan meninggalkan. Saudara, ini satu contoh bahwa happiness kita, kebahagiaan kita pada norma dan volume paling sedikit. Sehingga tidak cukup tahan menghadapi satu pertengkaran dalam keluarga, menghadapi sesuatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kita tidak cukup banyak. Sehingga untuk urusan kecil pun bisa menjadi besar. Saudara, saya tidak katakan bahwa kita semua tidak bahagia. Saya tidak katakan bahwa kita semua kurang bagus nasibnya. Semua anak Tuhan diberi kebahagiaan dan diberi nasib baik. Katakan amin. Tetapi saudara, satu fakta di mana kita mudah kalah oleh percobaan, oleh keadaan dan situasi kondisi yang negatif, sedikit kecil aja sudah bisa membuat seluruh rumah tangga atau pribadi kita sendirian menjadi tergoncang. Saudara, itu sebab saudara dan saya harus tahu, firman ingin memberi berlimpah. Amin. Jadi saudara harus yakin apa yang kita miliki dengan semua situasi kondisi dewasa ini bisa kurang memadai, kurang bisa menaklukkan Sikon pada akhir zaman ini. Itu sebab kalau Tuhan datang dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, aku datang supaya domba-dombaku hidup di dalam kelimpahan dan kelimpahan di dalam aku. Amin. Jadi dia ingin memberi kelimpahan. Katakan bahagia yang berkelimpahan, nasib mujur yang berkelimpahan. Amin. Jadi tidak pada satu standar minimal, tidak pada satu volume. Kalau saudara mempunyai tabung, gelas atau botol atau takaran air pada batas minimalnya, tidak. Saudara, Tuhan ingin memberi berlimpah sampai melimpah. Amin. Itu sebab sore hari ini saya akan menyambung dengan respons, tanggapan positif kita di dalam menerima nasib mujur tersebut. Saudara, Alkitab mengatakan jangan memberikan mutiara di congor babi. Jangan taruh mutiara di congor babi, karena dia akan membuangnya, menginjaknya, atau dia akan memakannya. Tidak ada gunanya. Seringkali saya dan saudara ingin dapat yang berlimpah, yang saya katakan tadi. Tetapi kita tidak pro forma. Kita tidak pada satu sikon yang baik, di mana kita bisa mendapatkan hal tersebut. Lalu kita simpan dengan bagus di kotak perhiasan yang bagus. Kita kunci di lemari besi barangkali, karena itu mutiara harganya sangat mahal. Kita tidak pada pro forma yang cukup layak untuk menerima sesuatu yang great dari Tuhan. Kalau saya dan saudara tidak dalam satu keadaan yang benar, respons kita tidak baik, saudara kita ini seringkali cuma kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya nggak dapat? Kenapa saya belum kau jawab?
Tuhan, orang lain sudah tolong, tapi saya tidak ditolong. Kenapa Tuhan memangnya Engkau pilih kasih barangkali? Oh barangkali dia korbannya lebih banyak dari saya. Oh barangkali dia lebih cakep dari saya. Oh karena dia pendidikan lebih tinggi. Kita mulai mencoba untuk mencari hal-hal yang mencurigai Tuhan. Itu sebab Anda dan saya kita harus tahu. Semua katakan, respon saya untuk menerima nasib yang mujur harus baik. Saudara. Jadi kalau saudara menyiapkan pada satu proforma, satu situasi dan kondisi, pada satu integritas yang bagus, Tuhan itu royal kasih sama saudara. Kau butuh, aku kasih. Kau membutuhkan kesembuhan anakku, aku memberi. Aku tahu bahwa kalau kamu masuk operasi, kamu gak tahan. Aku tahu bahwa kamu takut sekali di meja operasi. Kamu takut sekali dipotong badanmu. Itu sebab aku akan memberikan mujizat bagimu. Saudara, itu sebab setiap kita harus mempunyai satu keyakinan. Tuhan, kalau hati hamba berkenan kepadamu, pasti hamba menerima berkelimpahan. Amin. Jaga. Itu namanya saudara menjaga, memberikan respons yang positif dan baik. Sehingga Tuhan bisa memberi saben kali. Belum sampai saudara jerit kepadanya. Belum sampai saudara berkeluh kesah kepadanya. Dia sudah mengulurkan tangan kepada saudara. Katakan, Tuhan tahu yang saya inginkan. Haleluya. Amin. Para kekasih, saya akan kembali pada ayat yang pertama tadi pagi. Terdapat dalam Yesaya pasal yang ke-45. Ayat 5a dan ayat yang ke-7. Dua ayat ini kita gabung, saudara. Mari kita akan membaca bersama. 1, 2. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Amin. Kita sampai mau hafal ayat ini. Ayat 5a mengatakan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Tuhan. Saudara, hampir semua agama memegang ayat ini. Percaya tentang ayat ini. Semua agama-agama dari keturunan Abraham adalah agama-agama yang monoistik. Yaitu agama-agama yang hanya percaya pada Tuhan yang Esa. Percaya ayat ini. Selain aku, tidak ada Allah yang lain. Tetapi apa yang membedakan? Ayat 7 membedakan Allah semacam apa yang kau percayai. Saudara, ayat 7 mengatakan, kecuali aku tidak ada Allah, ini ayat 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Dari terang, tiba-tiba jadi gelap. Mencipta itu hanya dibutuhkan 1-2 detik barangkali, atau sepersejuta detik. Itu mencipta, tiba-tiba aneh, bin ajaib. Dari terang, tiba-tiba atas kehendaknya, mati, gelap gulita. Kita berjalan, kita nabrak, kita menjadi benjut, kita terluka, kita pingsan. Kita tidak tahu jalan lagi. Aneh, baru kemarin aku senang, baru kemarin aku happy, baru kemarin aku merasa nasibku bagus sekali. Namun sekarang tiba-tiba hidupku begini gelap. Harapan hancur semuanya. Ini yang disebutkan dengan akulah Allah yang menjadikan terang dan menciptakan. Artinya dengan tiba-tiba aku mengubah dan ambil terang sehingga kamu kegelapan. Saudara, untuk sesuatu yang terang, untuk sesuatu nasib yang mujur, Dia menjadikan. Katakan, Tuhan bekerja menjadikan. Bagi hidup saya yang terang dan yang nasib mujur. Jadi saudara mesti tahu, Dia berkarya dengan tangannya. He is doing something great in your life, so that He will do His best for you. Dia bukan hanya just creating the darkness. Dia tidak hanya membuat dan menciptakan, tiba-tiba kita menjadi gelap dan kita mulai mengomel kepada Tuhan. Saudara, itu kasus, itu keterpaksaan Allah.
untuk memberikan hajaran sedikit kepada kita orang. Tuh lihat, kamu senang-senang dalam terang, kamu jauh dari aku. Aku kasih terang, jalanmu padang, semuanya bagus. Kamu jauh dari aku. Aku mau memberikan satu shock terapi. Tiba-tiba, pet, gelap semua. Nah, engkau tahu kan, semua dari aku. Aku Allah yang menjadikan dengan kreasi tanganku, dengan intelektualitas dan intelijensiaku, aku itu menjadikan. Nasib mujur ini bukan cuma omong. Aku kerja dengan tanganku. Aku mengerjakan kamu. Jadi saudara-saudara mesti sadar, Tuhan itu dari pihak Allah. Katakan, dari pihak Allah. Sangat rindu hidup saya terang, bernasib mujur. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Ini luar biasa. Kalau saudara menyadari akan hal ini, maka saudara, engkau selalu mengingat kebaikan-kebaikan, mujizat, pertolongan, pembukaan jalan dari Allah. Engkau tidak akan pernah mengeluh. Engkau tidak akan pernah sakit hati kepada dia. Tidak akan. Karena engkau tahu, tangannya selalu rajin bekerja. Orang per orang beda dengan pekerjaan apa yang dia kerjakan. Dia mengerjakan saya beda dengan mengerjakan saudara. Sangat detail, sangat spesifik, sangat khas dan khusus untuk tiap pribadi. Itu sebab seorang anak Tuhan, dia harus lebih dekat kepada Tuhan. Saya bukan cuma percaya punya Allah yang tunggal, yang esa, dan tidak ada Allah yang lain. Saya bukan cuma percaya itu. Tapi saya percaya ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan nasib malang. Saudara, jadi ini yang membedakan. Dan saudara harus tahu bahwa pondasi daripada nasib mujur itu ada pada keyakinan saudara kepada pengenalan pribadi saya dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan, semakin saya mengenal dia, semakin saya intim dengan dia, semakin terang benderang, semakin mujur hidup saya. Amin. Saudara harus percaya. Siapa yang percaya, lambaikan tangan saudara. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa. Kami tahu sekarang, kami bukan cuma mempunyai sesuatu Allah, sesembahan, tetapi Allah yang seperti apa yang kami miliki hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, setelah pondasi iman saudara kuat, dibutuhkan saudara, sangat dibutuhkan. Saudara, kita boleh membangun, umpamanya kalau hanya untuk mainan saja, kita bangun gazebo di halaman kita karena kebetulan ada taman di sana, ada tanah nganggur. Saudara bikin dangau, ya, atau sesuatu pondok, ya, itu namanya gazebo, untuk hanya sekedar duduk saja, bicara, minum teh dan kopi dan lain sebagainya. Kawan-kawan datang, anak-anak datang, dan saudara bercanda di sana. Tidak dibutuhkan pondasi. Ya, cukup dikasih perletakan saja. Ya, dasarnya di sana 4 titik atau 8 titik oktagon. Ya, semacam gereja ini bentuk arsitekturnya ada oktagon segi 8. Saudara hanya menempatkan saja. Asal ada tiangnya, kemudian ada kerangka atap, sudah. Karena saudara tidak akan menempati. Saudara, engkau hanya ingin bersantai di sana, makan angin dan menghirup udara. Cuma itu aja. Tapi coba, apakah saudara berani membangun semacam itu untuk saudara tidur? Untuk bernaung dari hujan deras, dari angin kencang, dari banjir barangkali? Tidak bisa. Gazebo bukan untuk tempat tinggal. Saudara, engkau harus mencari satu tempat, menggali lebih dalam. Engkau harus membuat dasar kekuatan kerangka yang tertanam di bawah tanah, yang begitu kuat, yang begitu solid dan rigid. Supaya apa? Supaya engkau bisa selamat. Hujan deras, no problem. Ya, angin keras, tidak ada masalah. Gempa bumi, boleh dibilang aman.
saudara. Itu sebab pondasi dibutuhkan. Seringkali saya katakan tadi pada awal khotbah saya, kita cukup happy. Cuma kita kurang berkelimpahan happy-nya. Itu sebab ada sedikit benturan, sedikit pertengkaran, udah kita sudah